الحمد لله الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Jemaah rahimakumullah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada detik ini kita masih diberikan kesehatan lahir batin, diberikan kekuatan iman, diberikan kemampuan melaksanakan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap bisa terus menjadikan iman Allah ini hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sangat mengagungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tetap istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya dan kita mengharap syafaat beliau kelak yaumul hisab. Jemaah rahimakumullah, satu berpesan kepada diri sendiri dan kepada jemaah sekalian, mari kita selalu tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Terus berusaha menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan larangan-larangannya. Jemaah rahimakumullah, pada bulan Rajab ini, terutama di tanggal 27 Rajab, kita mengenal Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Banyak pendapat kapan pastinya Isra Mi'raj ini terjadi, namun jumhur ulama mengatakan Isra Mi'raj terjadi pada bulan Rajab. Isra Mi'raj ini merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai tanda kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling penting bagi kita adalah bahwa Isra Mi'raj ini melatih keimanan kita, mendidik keimanan kita atas apa yang terjadi pada peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Karena perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha dan kembali lagi dilakukan, itu terlaksana, terjadi pada satu malam, dan itu tidak bisa dinalar oleh akal pikiran. Namun kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, dituntut untuk bisa mengimani apa-apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, walaupun tidak bisa kita nalar dengan akal pikiran kita. Itulah ujian bagi keimanan kita. Jika hal tersebut harus kita imani, apalah lagi hal-hal yang bisa kita nalar, bisa kita pikirkan, kita bisa pelajari. Hal itu merupakan mutlak untuk kita lakukan dan kita imani atas perintah Allah, larangan Allah yang bisa kita nalar dengan akal pikiran kita. Kemudian hikmah dari Isra dan Mi'raj ini tentunya kita semua
mengetahui bahwa perjalanan Isra Mi'raj ini merupakan satu perjalanan perintah Allah untuk memberikan perintah kepada kita semua dalam sholat 5 waktu. Ini yang paling penting. Jika perintah-perintah yang lain, malaikat yang turun kepada Rasulullah atas perintah Allah disampaikan kepada Rasulullah. Namun perintah yang satu ini, yaitu perintah sholat, Allah langsung yang mengisrakan, memperjalankan Rasulullah untuk menghadap Allah atas perintah sholat 5 waktu ini. Untuk itu begitu pentingnya perintah sholat ini yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah. Jika puasa kita tidak bisa melakukannya dengan uzur-uzur tertentu, begitu juga zakat bagi mereka yang tidak mampu boleh untuk tidak berzakat. Berhaji juga demikian, untuk mereka yang tidak mampu boleh tidak berhaji. Namun ibadah yang satu ini, yaitu salat 5 waktu ini, selama kita sadar atas pikiran kita, selama kita bisa merasakan, maka kita wajib untuk melakukan salat. Jika salat itu dilakukan tidak bisa dengan berdiri sebagaimana mestinya, agama mengajarkan bagaimana salat duduk dan berbaring. Jika dalam salat tersebut tidak didapatkan air dalam bersuci, agama mengajarkan bagaimana bertayamum. Jika dia masih sadar dan tidak bisa bertayamum, dia ditayamumkan. Dalam kondisi bahagia, dalam kondisi sempit, dalam kondisi takut, perintah salat itu diajarkan di dalam agama kita. Bahkan terdapat salat khauf dalam kondisi yang genting sekali. Dan hal ini penting kita tanamkan kepada keluarga kita tentunya, sebelum kita serahkan kepada pendidik-pendidik, kepada asatiz. Dari keluarga inilah kita mengajarkan bagaimana salat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan di dalam surat Toha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan, anjurkan keluargamu untuk melakukan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atasnya. Karena begitu pentingnya perintah salat ini pada diri kita, pada keluarga kita, pada orang sekitar kita. Jemaah Jumat rahimakumullah, salat ini pun kita mengetahui bahwa amalan yang awalnya diperhitungkan nanti di yaumul hisab. Jika salatnya baik, maka baik juga semua amalan-amalan. Jika salatnya buruk, maka buruk pula amalan-amalannya. Untuk itu, pada momen ini mari kita mencoba untuk melihat lagi bagaimana salat kita, memperbaiki salat kita, tindakan-tindakan salat kita. Rasulullah SAW pernah melihat seseorang yang melakukan salat di masjid, kemudian Rasulullah dihampiri orang tersebut mengucapkan salam. Kata Rasulullah, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salatlah engkau karena engkau belum salat. 3 kali dilakukan terus-menerus karena salatnya tidak sempurna. Kemudian sosok orang ini mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya bersumpah atas yang mengutusmu, jika apa yang aku lakukan salah, maka tolong ya Rasulullah, ajarkan yang benarnya seperti apa." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Iza kunta ila shalah fakabbir." Secara umum Rasulullah mengajarkan, jika engkau berdiri untuk melakukan salat, maka bertakbirlah engkau. Summa qra' ma tayassar ma'aka minal Qur'an. Kemudian baca ayat-ayat Al-Qur'an yang mudah-mudah. Summa hatta tatma'inna raki'an. Kemudian kamu ruku dengan ruku yang sempurna sehingga kamu tenang dalam ruku tersebut. Summa hatta ta'tadilla qa'iman. Kemudian bangunlah untuk beriktidal sampai kau dalam kondisi tenang dalam beriktidal tersebut. Ada tumaninah di sana. Summa sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud sampai kau menemukan ketenangan di sana. Summa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangun lagi dari sujud
hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud kembali sampai kau tenang dalam bersujud. Summa al-zalika fi sholatika kulliyah, kemudian lakukan hal tersebut dalam semua salat engkau. Demikian pesan Rasulullah pada sosok yang melakukan salat tidak ada tuma'ninah di sana. Jemaah rahimakumullah, pesan yang ketiga adalah bahwa perjalanan Rasulullah dari satu masjid dalam perjalanan Isra, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ini memberikan pembelajaran bagi kita bahwa seorang mukmin harus selalu dekat dengan masjid. Seorang mukmin harus melakukan salat-salat, terutama salat-salat wajib di dalam masjid. Allah Subhanahu wa taala menyukai satu negeri di sisi Allah adalah masjid-masjidnya. Ahabbul bilad indallah masajiduha. Yang disukai oleh Allah dalam negeri-negeri itu adalah masjid-masjidnya. Bahkan Rasulullah pernah mengungkapkan, jika kau menyaksikan seseorang ya'tadul masjid, selalu berangkat ke masjid, fashhadu lahu iman, maka saksikan orang itu adalah orang yang beriman. Dan memang ciri orang-orang yang beriman adalah ya'muru masajidallah, mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Dan Rasulullah SAW bersabda bahwa 7 orang, sab'ah yuzilluhumullah fi zillih, 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah ketika naungan itu dibutuhkan, dan tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah rajulun mu'allakun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, selalu mendatangi masjid. Semoga pada momen Isra Mi'raj ini kita bisa memperbaiki sholat kita lebih dekat dan sering memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni